Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Imam Ad-Darkashi membuka pembahasan kitabnya tentang Madarikul Haqqi ataupun Madarikul Ilmi. Sumber ataupun faktor-faktor yang bisa menghasilkan pengetahuan bagi manusia. Bagaimana manusia bisa meraih pengetahuan? Ada 3 jalur utama. Tanpa mengabaikan ada jalur yang lain. Yang pertama lewat panca indera. Manusia bisa meraih informasi, bisa meraih pengetahuan lewat panca indera. Dan panca indera ini semuanya ditotalkan oleh filsuf dan mutakallimin ada 10. 5 yang zahir dan 5 yang batin. Kemudian ada perdebatan antara ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanafi yang mengatakan panca indera pendengaran dengan penglihatan mana yang lebih bagus, mana yang lebih diutamakan. Kemudian ada sedikit perdebatan antara Fakhruddin Ar-Razi dengan Nasiruddin At-Tusi terkait apakah filsuf mengingkari informasi yang didapatkan oleh panca indera? Karena bagi sebagian filsuf, semua informasi yang didapatkan oleh panca indera itu nggak bisa dipercaya. Yang kita lihat begitu, tapi fakta di lapangan bukan begitu. Seperti bulan yang kita lihat kecil, tapi faktanya lebih besar dari bumi. Itu menandakan bahwa informasi ilmu yang diraih oleh panca indera tidak 100% benar. Memang para filsuf paripatetik mengakui bahwa informasi pengetahuan yang didapatkan oleh panca indera ada yang 100% benar, ada yang tidak total kebenarannya. Kemudian hari ini kita masuk ke 2, yakni alternatif yang kedua yang dimiliki oleh manusia untuk meraih pengetahuan lewat khabar ataupun informasi. Kita dalam hidup keseharian penuh dengan data. Manusia tidak bisa terlepas daripada data. Beragama pun kita pakai data. Bagaimana kita tahu bahwa ada hari akhirat? Karena ada data. Bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran sekarang yang kita baca adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat data. Maka data itu sangat dibutuhkan. Walaupun sebagian filsuf modern mengabaikan data dan menganggap bahwa semua persoalan itu bisa diraih oleh akal. Padahal dalam keseharian kita mau membedah sesuatu, mau melihat sesuatu, kita perlu data dari orang lain. Data dari yang pakar ataupun yang ahli dalam suatu bidang ilmu. Taib. Jadi ada yang kedua adalah informasi. Saya mau masuk ke papan tulis. Buku saya di. Oke, taib. Jadi khabar, sebagaimana yang sudah maklum, bahwa khabar adalah, kalau menurut definisi Imam Darkashi dalam kitab Lukatul Ajlan, ma saha an yuqala fi jawabihi sidqun au kadhibun. Yakni suatu pernyataan yang pantas kita sampaikan kepada suatu jawaban benar ataupun salah. Dalam arti begini, jika ada suatu ungkapan seseorang, kemudian kita katakan perkataanmu, ucapanmu benar, perkataanmu dan ucapanmu salah. Nah, ucapan yang bisa kita katakan benar dan salah, ucapan itulah yang dianggap sebagai khabar. Definisi khabar. Ataupun pada dalam kitab yang lain, manih tamala sidka awil kadiba. Satu informasi yang ada kemungkinan benar dan salah. Taib. Kemudian khabar, informasi itu terbagi 2. Ada informasi yang benar, ada informasi yang salah. Informasi yang benar menurut mayoritas ahli sunnah wal jamaah, mutabaqatul khabar lil waqi. Sesuai yang disampaikan dengan fakta dan realita. Jadi kapan dikatakan suatu berita itu benar? Kalau yang disampaikan, yang diberitakan sesuai dengan fakta. Al-kadhib, kebalikan daripada
Al-sidqu, yakni yang disampaikan, yang diberitakan bertentangan ataupun tidak sesuai dengan realita. Sekarang kita mau masuk ke pembahasan al-waqi. Al-waqi ini pada kata lain al-kharij. Kata lain al-kharij adalah nafsul amri. Oke. Jadi ada ungkapan dalam kitab klasik ataupun turas, terutama dalam kitab ilmu kalam, usul, al-waqi, al-kharij, nafsul amri. Bagaimana yang dimaksudkan dengan waqi, al-kharij, nafsul amri? Yang dimaksudkan daripada ungkapan ini adalah fakta realita yang terlepas dari anggapan manusia, pikiran manusia. 1 tambah 1 sama dengan 2, faktanya adalah 2. Diakui ataupun tidak diakui, faktanya tetap 2. Jadi fakta realita itu terlepas dari pandangan anggapan manusia, baik pikiran manusia ataupun yang diindrawi oleh manusia. Itu yang dimaksudkan dengan fakta. Maka tolak ukur pikiran manusia, perkataan manusia benar dan salah sejauh mana, sedekat mana dia dekat dengan fakta. Fakta dan realita. Jadi pandangan yang benar bahwa fakta itu ada, benar itu adalah ada. Berbeda dengan sebagian filsuf modern yang mengatakan tidak ada kebenaran sekarang. Tidak ada kebenaran. Semua subjektif. Oke, ada kitab khusus yang ditulis oleh Said Syarif Al-Jurjani dan Ad-Dawwani dan At-Tusi yang berjudul Nafsul Amri yang ditahqiq oleh Syekh Said Fudah. Faraji'u. Baik. Ini pandangan menurut ahli sunnah. Pandangan yang populer begini. Ada pandangan yang berbeda dari populer ini, yakni menurut An-Nizam. Menurut An-Nizam, kapan satu berita itu dianggap benar? Mutabaqatul khabari li'tikadil mukhbiri. Yakni sesuai informasi itu sesuai, yang diberitakan itu sesuai bagi keyakinan yang oleh orang yang menyampaikannya. Misalnya saya menyampaikan satu berita. Kapan berita ini dianggap benar? Kalau yang saya sampaikan itu sesuai dengan keyakinan saya. Misalnya begini. Orang munafikun mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu wahai Muhammad adalah nabi. Informasi yang dia sampaikan menurut An-Nizam itu salah. Karena apa? Tidak sesuai dengan mukhbir. Sekali lagi, menurut An-Nizam ini tokoh Mu'tazilah ternama dan banyak pendapat-pendapat nyeleneh dari An-Nizam, tapi dalam dunia sastra dia imam, rujukan. Yakni yang dimaksudkan dengan al-sidqu, ya, saya nggak mengulangi lagi kata-kata al-sidqu. Yang dimaksudkan dengan berita yang benar menurut An-Nizam adalah sesuainya suatu informasi bagi keyakinannya si mukhbir. Andai saya meyakini di luar itu hujan. Saya meyakini bahwa di luar rumah sedang hujan. Maka saya meyakini dan saya menyampaikan. Maka itu sudah dikatakan informasi yang benar. Ini menurut An-Nizam. Adapun menurut Ar-Raghib, Raghib Al-Asfahani, beliau penulis kitab Ad-Dhari'ah ila Maqarimil Syari'ah. Ad-Dhari'ah. Salah kitab beliau yang berjudul Dhari'ah lah kitab yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali sepanjang perjalanan beliau dalam rihlah spiritual 10 tahun. Salah satu kitab yang menemani beliau adalah kitab Ad-Dhari'ah karya Ar-Raghib Asfahani. Ar-Raghib ini dulu populer beliau Mu'tazilah. Tapi kemudian diverifikasi oleh Imam Asyuti bahwa beliau adalah ahli sunnah wal jamaah. Taib. Menurut Ar-Raghib, kapan suatu berita itu dianggap benar? Yani jika berita itu sesuai, mutabaqatul khabar, sesuainya suatu informasi bagi keyakinannya si mukhbir dan realita. Harus gabungan. Kapan satu berita dianggap benar? Kalau yang disampaikan itu sesuai dengan fakta dan sesuai dengan yang dia yakini. Oke? Maka orang munafik yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu adalah rasul. Benar satu sisi, salah satu sisi yang lain. Benar kenapa? Karena fakta Nabi Muhammad adalah rasul. Tapi menurut keyakinan orang munafik bukan rasul. Maka yang disampaikan benar melihat ke realita, salah
melihat ke i'tikad, keyakinan orang munafik. Maka dengan kasus yang tadi, menurut Ar-Raghib itu tidak terpenuhi syarat as-sidqu. Tidak dianggap perkataan munafik itu benar. Kenapa? Yang dia sampaikan sesuai dengan realita, tapi tidak sesuai dengan yang diyakini. Oke? Adapun menurut Al-Jahid, nah ini imamnya sastrawan dalam dunia Islam, Mu'tazilah. Beliau, kalau dalam Mu'tazilah ada Al-Jahid, maka dalam Ahli Sunnah ada Imam Al-Ghazali. Sama-sama banyak sekali menulis karya. Dalam semua fan ilmu. Tentang percintaan, tentang novel ini beliau nulis. Al-Jahid. Sedangkan Al-Jahid, Al-Mutabik, ini sudah saya buang ya, dasarnya mutabakatul khabar. Al-Mutabik ma'al i'tikadi kaunihi mutabikan. Yakni satu informasi yang sesuai beserta diyakini keadaan informasi itu sesuai dengan realita. Ini kabar itu dianggap satu benar, satu informasi dianggap benar kalau informasi itu diyakini benar dan sesuai dengan fakta. Jadi begini, kita kembali ke An-Nidham dulu. An-Nidham ini, apapun yang diyakini oleh manusia kemudian dia sampaikan, maka dia udah jujur. Kan saya menyampaikan apa yang saya yakini, walaupun fakta di luar keliru. Maka kan banyak dalam keadaan sehari-hari, yang saya sampaikan itu udah dari hati. Walaupun faktanya salah. Dia jujur nggak? Jujur berdasarkan apa yang dia sampaikan dari hati. Benar. Tapi secara istilah dia tetap salah. Tidak dianggap benar. Walaupun yang dia sampaikan sesuai dengan yang dia yakini. Karena definisi yang dipakai yang benar adalah ini. Benar adalah sesuai yang dia sampaikan dengan fakta. Kalau berbeda dengan fakta maka salah walaupun dia meyakini itu benar. Oke? Ini definisi ahli sunnah. Kalau menurut An-Nidham sesuai dengan yang dia yakini. Walaupun faktanya berbeda. Menurut Ar-Raghib ini udah saya sampaikan. Sedangkan menurut Al-Jahid yang dia sampaikan sesuai dengan keyakinan. Dan keyakinan itu dia menganggap bahwa realita sesuai dengan keyakinannya. Tadi kalau menurut An-Nidham, informasi yang valid, informasi yang benar, sesuai dengan yang diyakini. Sedangkan menurut Al-Jahid, sesuai dengan yang diyakini, dan dia meyakini bahwa realitas sesuai dengan keyakinannya. Walaupun fakta di lapangan berbeda. Tapi ya, ini mazhab para ulama terkait tentang as-sidqu. Oke. Kemudian ada terjadi perdebatan antara Taftazani dengan Imam Ar-Razi. Kama Zaidun. Ini kabar kan? Karena terpenuhi musnad ilih, mubtada khabar. Ini dianggap kabar. Zaidun berdiri. Oke, ini kabar. Inti daripada kama Zaidun apa? Inti daripada kama Zaidun menurut Taftazani bahwa di fakta, di dunia realita, si Z berdiri. Oke? Baik. Menurut Taftazani dan pendapat Taftazani ini diikuti oleh Syekh Zakaria Ansari dalam Ghayatul Usul. Adapun menurut Fakhruddin Ar-Razi, maksud daripada kama Zaidun itu bukan mau menyampaikan bahwa di realita Zaidun itu berdiri. Tapi keputusan pada akal si Z itu berdiri. Dalam arti begini. Madlul khabar. Khabar, ini kan khabar. Madlulnya yang ditunjuki dari khabar ini. Ini khabar, lafal kan. Kama Zaidun adalah lafal. Maka dia adalah dal. Baik. Dia adalah dal. Makna daripada kama Zaidun apa? Madlulnya. Madlulnya terjadi perbedaan. Kalau menurut Taftazani, Sa'aduddin Taftazani,
Wuku'un nisbah. Kalau menurut Ar-Razi, al-hukmu bin nisbah. Jadi, qama Zaidun. Ini informasi. Kita menyampaikan kepada kawan, si Zaid itu berdiri. Ataupun si fulan itu telah menikah. Kita menyampaikan, si fulan itu telah menikah. Lafal itu menunjuki kepada makna apa? Kalau menurut Afdazani, si fulan sudah menikah, bahwa realita si fulan itu sudah menikah. Kalau menurut Imam Ar-Razi, si penyampai itu memutuskan bahwa si fulan sudah menikah. Baik. Jadi daripada kama Zaidun ataupun si fulan sudah menikah itu ada dua makna. Ada makna dihni, ada makna khariji. Makna dihni adalah makna yang ditangkap oleh akal. Sedangkan makna khariji adalah makna di alam realita. Kama Zaidun kan yang disampaikan dari pikirannya kan, diungkapkan lewat kata-kata. Si fulan sudah menikah. Ungkapan si fulan sudah menikah itu ungkapan yang berangkat dari akal. Baik. Inti daripada si fulan sudah menikah apa? Faktanya si fulan sudah menikah. Itu menurut Tafdazani. Adapun menurut Imam Ar-Razi, si fulan sudah menikah apa? Makna dalam akal si fulan sudah menikah. Baik. Kenapa ada perbedaan ini? Karena kan definisi kabar apa? Suatu informasi yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kalau kita pakai menurut Tafdazani, maka berita itu benar. Semua benar. Sesuai dengan ini makna si fulan menikah apa? Ya realitanya. Berarti nggak ada kemungkinan lagi informasi itu benar dan salah. Tapi kalau menurut Imam Ar-Razi, yang dimaksudkan daripada si fulan itu menikah, keputusan akal si fulan itu sudah menikah. Yang mana keputusan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau menurut Tafdazani, maksud si fulan sudah menikah, ya faktanya sudah menikah. Jadi nggak ada kemungkinan lagi. Maka terus definisi manih tamalasit wal kitbah wal kadibah kurang cocok. Maka Syekh Zakaria Al-Ansari menyampaikan, untuk definisi pendapat Ar-Razi lebih kuat untuk melihat definisi. Tapi untuk melihat ke realita Tafdazani. Maka menurut Tafdazani, dasar daripada definisi itu benar. Dasar dari dasar daripada informasi itu benar. Dasar-dasarnya informasi itu benar. Ada kemungkinan informasi itu salah, itu karena kesimpulan akal, bukan kesimpulan informasi tersebut. Setiap informasi yang disampaikan oleh manusia pada dasarnya itu benar, sesuai dengan fakta. Kecuali ada kesimpulan akal. Kan mana kesimpulan akal apa? Ini dia menyampaikan si fulan sudah menikah. Bisa saja dia itu tipu. Bisa saja dia hanya bercanda. Nah, karena ada kesimpulan akal inilah bisa jadi yang dia sampaikan itu salah. Jadi informasi itu ada kemungkinan salah itu karena ada proses akal. Proses nalar dalam melihat, menilai satu informasi. Oke? Adapun menurut Jumhur Ar-Razi, berita yang namanya berita tetap ada kemungkinan benar dan tetap ada kemungkinan salah. Menurut Tafdazani, berita itu pada dasarnya benar. Kalau ada kemungkinan salah, itu keputusan akal. Oke? Kita baca teks hanya pembahasan ini, kemudian kita masuk ke pembahagian daripada informasi ataupun berita. Baik. Al-madrikus tsani al-khabaru. Ada kan? Sumber yang kedua, sumber yang bisa menghasilkan ilmu adalah informasi. Halaman 49. Ini yang saya baca hanya teks ya, matan. Tidak baca syarah, kecuali hal yang penting. Karena sebahagian bahkan
80% syarah udah saya sampaikan dengan bahasa saya. Tanpa saya menyampaikan ini Syekh Zakaria Ansari, ini Hasyiah Yasin. Taib ya. Jadi saya membahasakan syarah dan hasyiah dalam penyampaian tadi. Taib. Wal khabaru masaha ayyuqala fi jawabihi sidkun au kadibun. Informasi, apa yang dimasukkan dengan informasi? Nujuk kurungnya ya cepat kalian. Halaman 49. Halaman 49. Informasi adalah sesuatu yang patutlah bahwa dikatakan pada jawabannya sesuatu apa yang dikatakan benar ataupun salah. Taib. Jadi yang dimaksudkan daripada informasi apa? Suatu ungkapan yang patut kita katakan kepada perkataan tersebut benar ataupun salah. Taib. Tolak ukur benar dan salah apa? Tolak ukur informasi seseorang benar dan salah adalah fakta. Sesuai nggak dengan fakta? Taib. Sesuai nggak dengan fakta? Maka tergantung fakta apa. Apakah dia sedang berbicara tentang teologi, apakah dia sedang berbicara tentang sejarah. Maka setiap buku sejarah itu belum tentu benar, kecuali sesuai dengan fakta sejarah. Fakta sejarah kan masa lalu. Bagaimana kita tahu? Ada undang-undang ilmu. Ada cara bagaimana kita ingin melihat fakta suatu sejarah. Maka ujung-ujung yang tolak ukur suatu informasi yang sesuai dengan fakta itu ada undang-undangnya. Masing-masing ilmu. Taib. Wasidquhu mutabakatuhu lil waqi'i. Benarnya kabar itu sesuainya kabar bagi realita. Benarnya kabar adalah sesuainya kabar bagi realita. Ini jelas ya? Wa kadzibuhu adamuha. Singkat. Wa kadzibuhu dan salahnya informasi itu tidak sesuainya informasi bagi realita. Maka dalam syarah kan wa kadzibuhu adamuha ayat ini adamu mutabaqatihi lil waqi. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Paham ya? Baik. Wala wasitata bainahuma alal asahi fihima. Dan tidak ada perantara di antara benar dan salah berdasarkan pendapat yang asah pada definisi keduanya. Ini pada definisi benar dan salah. Jadi informasi itu tidak ada perantara antara benar dan salah. Kalau bukan benar, ya salah. Kalau bukan salah, benar. Tapi berdasarkan pendapat yang paling asah. Adapun berdasarkan pendapat An-Nidham dan Al-Jahid dan Ar-Raghib, itu ada suatu informasi yang tidak bisa kita katakan benar, tidak bisa juga kita katakan salah. Kenapa? Begini. Coba perhatikan. Definisi An-Nidham apa? Benarnya menurut definisi An-Nidham sesuai yang dia sampaikan dengan oke. Sekarang yang dia sampaikan tapi dia tidak meyakini kebenarannya. Apakah salah? Bukan. Ini tadi saya tidak menyampaikan definisi sebaliknya. Itu kan definisi benar menurut An-Nidham. Kalau salah menurut An-Nidham apa? Yang dia sampaikan tidak sesuai dengan yang diyakini. Oke, yang dia sampaikan tidak sesuai dengan yang diyakini. Maka sekarang orang menyampaikan sesuatu. Zaidun telah menikah. Dia tidak meyakini benar dan tidak meyakini salah. Statusnya apa? Benar apa salah?
Menurut definisi an-nizam. Tidak kita katakan benar, tidak kita katakan salah. Ada wasitah, ada perantara. Jadi menurut an-nizam ada kok informasi-informasi yang tidak bisa kita katakan benar, tidak juga bisa kita katakan salah. Karena bagi an-nizam dikatakan baru benarnya suatu definisi yang dia sampaikan sesuai dengan yang dia yakini. Sedangkan tadi dia nggak meyakini benar. Kalau salah, dia meyakini salah. Dia juga nggak meyakini salah. Paham? Oke. Maka menurut definisi an-nizam ada wasitah. Ada Adapun menurut definisi al-jahid ataupun ar-raghib dulu ya. Kalau menurut definisi ar-raghib seperti yang salah satu ada wasitah. Wasitahnya seperti perkataan munafik kepada Nabi. Kamu adalah Rasul. Sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan setiap informasi. Dia meyakini tapi tidak sesuai dengan fakta. Maka, apakah benar? Bukan benar. Setiap informasi sesuai dengan fakta tapi dia tidak meyakini kebenarannya. Juga tidak dikatakan karena harus ada dua. Sesuai dengan fakta dan harus diyakini. Menurut Raghib al-Asfahani. Jadi definisi salah kebalikan ya. Kalau menurut Raghib, salah hanya suatu informasi tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan yang diyakini. Musailamah al-Kadzab adalah nabi. Tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan yang diyakini. Misalnya ada kan kita baca riwayat Musailamah al-Kadzab mengklaim bahwa dirinya itu nabi. Informasi itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realita. Itu salah menurut Raghib al-Asfahani. Karena harus terdiri dari dua unsur. Jadi menurut definisi Raghib ada wasitah. Yani ada perantara yang mana informasi itu tidak dikatakan benar, tidak dikatakan salah. Adapun menurut definisi al-jahid, bahwa itu juga ada wasitah, dia tidak meyakini apapun. Tadi apa definisi al-jahid? Menurut al-jahid. Oke. Ada dua tadi, menurut al-jahid yang dia sampaikan sesuai dengan realita dan dia meyakini bahwa yang dia sampaikan itu sesuai dengan realita. Maka sekarang dia menyampaikan sesuatu, misalnya si Zaidun telah menikah. Dan faktanya bahwa si Zaidun menikah. Dan dia tidak meyakini bahwa yang dia sampaikan tadi, yakni si Zaidun menikah, itu benar. Maka perkataan tadi tidak bisa dikatakan benar, tidak juga bisa dikatakan sah. Karena bagi al-jahid baru dikatakan informasi itu benar, harus terdiri dari dua unsur. Yang pertama, sesuai dengan fakta. Yang kedua, dia meyakini bahwa yang dia sampaikan itu sesuai dengan fakta. Beda dengan ar-raghib. Ini ada kesamaan dengan ar-raghib kan? Kalau menurut ar-raghib, benarnya satu informasi sesuai dengan fakta dan sesuai dengan yang diyakini. Sedangkan menurut al-jahid sesuai dengan fakta dan dia meyakini bahwa yang dia sampaikan sesuai dengan fakta. Kan belum tentu keyakinan kita bahwa yang kita sampaikan itu sesuai dengan realita, begitulah realita, enggak. Yang inti kesimpulan daripada pembahasan ini bahwa menurut pendapat yang kuat, setiap informasi ada kala benar, ada kala salah. Tidak ada opsi yang ketiga. Adapun menurut al-jahid, ar-raghib, dan menurut an-nizam, ada opsi yang ketiga. Yani bukan benar dan bukan salah. Baik. Kemudian kita lanjut. Summa madluluhu. Ada. Kemudian madluluhu artinya hu itu kabar ad. Kemudian inti, poin daripada informasi itu hukum
memutuskan dengan nisbah. Hukum itu yakni isbatu amrin li amrin au nafihu anhu. Bukan hukum seperti dalam definisi fikih. Hukum itulah isbatu amrin li amrin, menetapkan sesuatu bagi suatu yang lain. Qama Zaidun, kita tetapkan Zaidun berdiri ataupun Zaidun qaimun. Kita menetapkan qaimun kepada Zaidun, itulah hukum. Madlul daripada khabar, kemudian madlul daripada khabarlah menetapkan dengan nisbah. Yakni makna zihni tadi menurut Fakhruddin Ar-Razi. Al-hukmu bin nisbah. Bahwa si Zaid itu adalah menikah. Makna daripada Zaidun qaimun ataupun Zaidun yatazawwad, si Zaid itu menikah. Sesuai dengan fakta, itu nomor 2. Adapun menurut Taftazani, Zaidun yatazawwad adalah realitanya si Zaidun telah menikah. Tidak ada kemungkinan salah lagi. Paham? Nah, Imam Ad-Darkashi dalam kitab ini memilih definisi Ar-Razi. Maka beliau menyampaikan, summa madluluhu, madlul daripadanya informasi, hukum dengan nisbah. Nisbah itu relasi ataupun hubungan antara dua kalimat. Qama Zaidun, itu ada nisbah. Si Zaid berdiri. Berdiri itu letak pada Zaidun. Taib. La wuku'uha, bukan wuku'nya nisbah, bukan terjadinya nisbah. Nisbah itu kayak tadi, Zaidun menikah, kan nisbah itu kan? Kamu adalah ayah. Kan ada nisbah itu. Kamu adalah ayah. Aku adalah anak. Kamu adalah guru. Itu nisbah. Menurut Taftazani, maksud daripada khabar adalah terjadinya realita tersebut. Adanya nisbah tadi. Sedangkan menurut Ar-Razi bukan begitu. Tapi keputusan akal ataupun nisbah itu begitulah ada. Bagaimana realita itu soal kedua. Ini tidak terlalu penting, tapi ini sangat dakik ya. Bahwa para ulama kita membahas tentang kabar sampai segitunya. Apa inti daripada kabar? Apakah realita ataupun keputusan akal? Apa resikonya kalau kita mengambil pendapat Taftazani? Apa resikonya kita mengambil pendapat Imam Ar-Razi? Wa illa lam yakun kadiban. Wa illa lam yakun kadiban. Ada wa illa? Makna wa illa wa illam walau kana madluluhu wuku'aha. Dan jika tidak, yakni kalau bukan madlul khabar itu hukum dengan nisbah, akan tetapi madlul daripada hukum itu adalah wuku' nisbah, lam yakun kadiban. Niscaya tidak adalah informasi itu yang salah. Tidak ada informasi yang salah. Kalau bukan madlul khabar itu hukmu binisbah, akan tetapi wuku' nisbah, maka tidak ada satupun informasi yang salah. Semua benar. Karena maksud daripada pernyataan itu apa? Realitanya. Kalau melihat realita udah nggak ada cerita lagi benar dan salah. Emang pasti benar. Pada dasarnya begitu. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ad-Darkashi. Tahu ya? Oke. Kemudian kita lanjut. Wayang qasimu ila thalathatin. Dan informasi dan terbagilah suatu informasi kepada 3 pembahagian. Kalau kita rinci, informasi itu ada 3 pembahagian. Yang pertama mutawatir. Mutawatir itu berita massal. Berita massal yang pasti, yang akurat. Yang kedua, nah ini belum disampaikan, mustafid. Mustafid itu berita populer ataupun berita viral. Sedangkan yang ketiga ahad. Kabar ahad adalah informasi yang tunggal ataupun riwayat yang individual. Baik, kita baca sekarang. Terbagilah informasi kepada 3 pembahagian. Yang pertama mutawatir. Makna mutawatir itu beriringan, step by step. Definisi mutawatir apa? Wahwa an yarwiyahu jama'atun yastahilu tawatu'uhum alal kadhibi. Taib, kabar mutawatir ataupun informasi massal seperti tsunami kan informasi massal itu.
Dan dianya kabar mutawatir itu bahwa diriwayatkan akan kabar tersebut oleh satu kelompok yang besar. Jamaah itu kelompok yang besar yang tidak mungkin, yastahilu yang tidak mungkin ataupun yang mustahil secara adat ya. Yang mustahil mereka sepakat, tawatuhum mereka sepakat terhadap berdusta. Baik. Jadi kabar masal adalah kabar informasi yang disampaikan oleh orang yang sangat banyak. Secara adat mereka tidak mungkin berdusta. Seperti orang luar negeri mendengar bahwa di Aceh ada terjadi tsunami. Dia tidak menyaksikan tsunami. Ini ceritanya nggak ada video ya. Tapi dia mendengar dari riwayat yang sangat banyak yang meriwayatkan tersebut. Maka secara adat ini nggak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Tapi kalau 10 orang bisa saja prank kan? Misalnya ada 10 orang teman, satu keluarga, satu family, satu geng. Bisa saja mereka sepakat untuk menyampaikan satu berita palsu. Tapi ini kalau kita lihat berita massal, ini nggak mungkin secara adat mereka sepakat berbincang, berencana untuk menyampaikan informasi yang salah. Itulah kabar mutawatir. Apakah ada ketentuan berapa perawi kabar mutawatir? Pendapat yang asah tidak ada. Dan kabar mutawatir tergantung keadaan, tergantung kondisi. Misalnya rumah terbakar, tsunami, tergantung kejadian. Kalau kejadian seperti tsunami itu butuh riwayat yang disampaikan oleh orang yang sangat banyak. Misalnya yang kedua, orang tua kita meninggal. Orang tua kita meninggal. Hanya 3 orang yang menyampaikan informasi tersebut. Dengan kita lihat nangis dan kita melihat suasana karina, ini pasti benar. Maka 3 orang yang menyampaikan ataupun 5 orang yang menyampaikan bahwa orang tua kita meninggal itu mutawatir. Jadi mutawatir tidak terikat dengan bilangan terkhusus. Maka Syekh Zakaria Ansari menyampaikan dalam kitab Ghayatul Usul, husulul ilmi ayatu ijtima'i syara'itihi. Husulul ilmi ayatu ijtima'i syara'itihi. Hasilnya keyakinan daripada satu informasi itu tanda bahwa syarat mutawatir telah terpenuhi. Jadi begini, tidak ada syarat mutawatir yang baku. Yang mana kalau syarat itu terpenuhi, maka adanya kabar mutawatir. Bukan. Setiap ada keyakinan yang kita peroleh keyakinan itu dari penyampaian orang yang sangat banyak. Yang banyak. Kalau kita hasil keyakinan dari informasi yang kita dapatkan, maka itu sudah dianggap mutawatir. Tergantung kasus. Ya kan? Tergantung kasus. Kalau tragedinya tragedi yang besar, itu pasti harus disampaikan oleh orang yang banyak sekali. Baik. Kemudian misalnya hanya itu aja dulu. Oke? Wa syurutuhu arba'atun. Syaratnya mutawatir itu ada 4. Syarat mutawatir itu ada 4. 2 isnani fisami'i. 2 syarat pada pendengar ataupun penerima berita. Jadi kan ada penerima, ada yang menyampaikan berita. 4 syarat. 2 bagi penerima berita, sedangkan 2 lagi bagi penyampai berita. 2 yang pertama, wahwa an la yakuna aliman bihi daruratan listihalati tahsilil hasili. Dan syarat yang pertama dan dianya syarat 2 syarat yang pertama itu bahwa tidak adalah seseorang ataupun si sami ataupun pendengar penerima berita itu yang sudah mengetahui dengan informasi tersebut secara daruri. Kenapa? Karena tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Misalnya orang menyampaikan bahwa di Aceh terjadi tsunami. Dia sudah tahu bahwa Aceh itu terjadi tsunami. Apakah informasi yang disampaikan oleh banyak orang itu bisa menghasilkan keyakinan bagi orang yang mendengar tadi? Enggak, karena sudah hasil. Bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang sudah
yang namanya menghasilkan sesuatu itu belum ada. Maka syarat bagi penerima berita dia belum tahu. Dia belum tahu informasi tersebut. Baru kalau belum tahu, baru saat dia mendengar informasi tersebut hasil pengetahuan. Qala Syekh Al-Murtada, ini ulama Syiah, berkatalah Syekh Asy-Syarif Al-Murtada, beliau Mu'tazilah, Syiah Mu'tazilah, wa an la yakuna mu'taqidan li naqidi ma yaqtadihi al-khabaru imma li syubhatin au taqlidin au i'tiqadin. Syarat yang kedua, wa'an dan bahwa tidak adalah si penerima berita tersebut itu yang telah meyakini, bagi nakid, bagi lawan sesuatu yang dituntut akannya sesuatu oleh kabar. Adakala karena syubhat, ataupun karena ikut-ikutan, ataupun karena keyakinan. Oke. Syarat yang pertama tadi, si penerima berita itu dia kosong dari informasi berita tadi. Dia kosong, dia tidak tahu. Syarat yang kedua, si penerima berita ini sebelumnya dia belum meyakini satu fakta yang bertentangan dengan kabar tadi. Misalnya gini, ada informasi bahwa Al-Quran ini adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mutawatir. Tapi bagi umat non-muslim ini bukan mutawatir. Mutawatir tapi tidak menghasilkan keyakinan. Kenapa? Karena dia sudah duluan meyakini yang bertentangan dengan isi kabar tadi. Kenapa? Adakala dia taklid. Adakala dia sudah ada keyakinan sebelumnya. Adakala karena syubhat ataupun dia melihat ini bukan mutawatir. Oke? Jadi syarat yang kedua, si penerima informasi itu tidak meyakini sesuatu yang bertentangan dengan info ataupun isi daripada suatu kabar. Kalau dia sudah duluan meyakini suatu kenyataan ataupun meyakini suatu perkara, kemudian dia dapat informasi yang mutawatir yang bertentangan dengan ini, dia pasti nggak akan percaya, karena sudah duluan dia meyakini yang bertentangan dengan info tersebut, sudah termakan hoax lah. Oke ya, ini dua syarat bagi si sani. Wasnani fil mukhbiri, empat syarat, dua yang lain pada si mukhbir, penyampai berita. Ayyakuna mustanaduhumul ihsasa li alla yahsulal ilbasu. Syarat yang pertama itu bahwa adalah landasannya para penyampai berita itu sesuatu yang bisa diindrawi. Untuk apa syarat ini diberlakukan? Supaya bahwa tidak supaya tidak adalah keserupaan ataupun kesamaran, samar-samar. Al-ilbas itu samar. Jadi syarat yang ketiga ataupun syarat yang pertama bagi si penyampai berita, bahwa berita yang dia sampaikan itu berdasarkan fakta. Yang fakta itu dia dapatkan lewat panca indera. Misalnya orang pergi ke Mekah di masa dulu, di masa lampau. Dia menyaksikan langsung Ka'bah itu. Kemudian dia pulang, dia menyampaikan tentang Ka'bah. Informasi tentang Ka'bah ini dia menyampaikan itu berdasarkan analisa dia langsung ataupun pengamatan langsung. Tidak boleh sesuatu yang disimpulkan lewat akal. Misalnya begini. Ada orang di 1000 tahun yang lalu dia ke Yunani, ke Athena. Kemudian dia bertemu dengan Aristo, dengan filsuf-filsuf di Yunani. Kemudian dia pulang ke Aceh, dia menyampaikan bahwa kata filsuf, alam ini tidak ada awal. Kata filsuf, alam ini tidak ada awal. Dan penyampai berita ini sangat banyak. Ini nggak dianggap mutawatir. Kenapa? Karena alam itu, kesimpulan alam tidak ada awal itu bukan kesimpulan hisi, bukan kesimpulan yang didapatkan dengan panca indera, tapi kesimpulan akal. Maka pada persoalan akal tidak boleh bawa-bawa berita. Ini si fulan sudah mengatakan begini.
Maka orang berfilsafat tapi omongannya hanya kutipan, itu dia bukan sedang berfilsafat tapi sedang bercerita. Karl Marx begini, Freud begini, dia sedang bercerita. Karena pada dasarnya dalam ilmu akliyah, kitab kesimpulan akal, adapun riwayat ini hanya pendukung saja. Hanya pendukung. Oke ya? Karena tidak ada nilai riwayat pada persoalan akliyah. Pada persoalan yang 100% itu akal. Dalam persoalan riwayatan itu harus berdasarkan ihsas. Sesuatu yang didapatkan oleh panca indera. Karena kalau bukan berdasarkan panca indera, ini bisa terjadi samar ataupun tidak akurat. Itu bisa saja kesimpulan filsuf itu tidak tepat. Paham ya? Jadi tidak kokoh landasannya. Tetap landasannya ihsas. Wa ayyablugha adaduhum fit tarfaini wal wasitatati. Dan bahwa mencapai bilangan yang menyampaikan berita, hum itu yang menyampaikan berita pada dua pihak dan pertengahan, akan sesuatu yang tidak boleh terhadap mereka itu sepakat dalam berdusta pada secara adat. Secara adat. Oke. Jadi begini. Ini misalnya, baik. Kemudian disaksikan oleh orang banyak. Maka gelombang yang pertama dia melihat langsung. Oke. Kemudian ada gelombang kedua. Juga orang yang banyak. Bagi orang ini baru dianggap kabar itu mutawatir kalau orang ini mendengar dari orang yang banyak. Misalnya dia mendengar hanya satu orang dari sekian banyak itu, enggak dianggap mutawatir. Ya hanya satu orang aja dia mendengar. Dari orang lain dia tidak dengar. Itu enggak dianggap mutawatir baginya. Untuk dia, bagi dia bisa jadi dia itu ahad. Tapi ada orang lain dia mendengar informasi yang sama, tapi dari orang yang banyak, maka mutawatir bagi dia, ahad bagi dia. Ahad bagi si ini. Informasi tunggal bagi satu orang, sedangkan orang yang lain informasi mutawatir. Kemudian pihak ketiga juga gelombang yang banyak. Baik. Nah, bagi orang yang di pihak ketiga ini, dia mendapatkan informasi tentang ini dari kelompok yang sangat banyak. Yang kelompok ini mendapatkan informasi dari kelompok juga yang sangat banyak. Jadi makna tarfen ini apa nih? Tarfen. Kalau wasitah ini wasitah. Ini perantara antara si ini, kelompok ini dengan pihak ini. Misalnya sekarang begini. Ka'bah, taruhlah ini Ka'bah, disaksikan oleh orang yang banyak. Kemudian informasi tentang Ka'bah ini didengar oleh satu orang, hanya satu orang. Taib. Kemudian orang yang banyak ini, misalnya taruhlah ada 100 orang, dia mendengar informasi tentang Ka'bah dari satu orang. Informasi Ka'bah bagi dia apakah mutawatir? Enggak, karena di syarat di sini tidak terpenuhi. Di tengah ya. Karena dilihat oleh orang yang banyak, kemudian dari orang ini hanya mendengar dari satu orang saja. Maka bisa saja ada informasi yang melimpah, informasi yang massal, tapi di suatu masa itu nggak menjadi massal lagi. Mungkin banyak yang tahu itu sudah meninggal, terbunuh, hanya tersisa beberapa orang. Maka bagi generasi selanjutnya itu bukan lagi mutawatir. Walaupun pada dasarnya itu mutawatir. Baik. Nah, masalahnya kadang orang tidak bisa membedakan mana berita massal, mana berita populer, berita viral. Viral itu adalah berita yang dasarnya hanya satu orang. Kemudian satu orang ini dia punya media kalau sekarang, kemudian di-share, ditanggapi oleh orang banyak sehingga viral.
Maka bagi orang yang mendengar berita itu yang sangat banyak, ini kayaknya benar. Padahal kalau kita cek hanya satu tapi sedangkan mutawatir yang melihat itu harus. Maka salahlah pernyataan orang liberal bahwa Al-Quran menyampaikan Nabi Isa itu diangkat ke langit. Pernyataan Al-Quran itu nggak bisa kita percaya dulu karena bertentangan dengan ilmu. Karena apa? Karena orang Nasrani mutawatir di kalangan Nasrani bahwa Isa Al-Masih disalib. Informasi mutawatir berfaedah apa? Menghasilkan keyakinan. Maka belum tentu yang ada dalam Al-Quran itu pasti secara ilmiah. Itu kata orang liberal. Padahal para ulama sudah membahas tentang masalah Nabi Isa ini. Orang yang menyaksikan Nabi Isa itu disalib hanya 3 entah 4 orang. Kan di rumah. Kalau kita cek sejarahnya, di suatu tempat Nabi Isa dikejar. Kalau menurut keyakinan kita, kemudian ada seseorang yang pengkhianat, dia diubah menjadi rupa Sayyidina Isa. Taruhlah bahwa orang itu Sayyidina Isa, yang menyaksikan kejadian itu hanya berapa orang? Riwayat versi orang Nasrani hanya 5 orang. Ada yang mengatakan 4. Maka kejadian yang besar itu hanya disaksikan 4, itu tidak menghasilkan walaupun bagi generasi selanjutnya itu didengar oleh gelombang yang sangat banyak, berita massal. Tapi pada dasarnya hanya disaksikan oleh 4 bukan mutawatir. Tetap syarat mutawatir itu disaksikan oleh orang yang sangat banyak. Tergantung kejadian. Kalau kejadiannya seperti salibnya Nabi Isa, tsunami, itu harus disaksikan oleh orang yang banyak. Paham ya? Paham ya? Jadi bedakan antara berita populer dengan berita mutawatir. Baik. Sedikit lagi kita baca. Baik. Ini bahwa sampai mencapai bilangan yang menyampaikan informasi itu pada 2 sisi. Yang pertama dengan yang kedua, dan wasitah yang di tengah. Ini bilangan sesuatu yang tidak mungkin di atas mereka itu oleh sepakat secara berdusta. Harus pada 3 gelombang itu yang menyampaikan berita itu berita massal yang tidak mungkin secara adat mereka sepakat untuk menipu ataupun berdusta. Nggak mungkin secara adat mereka ini sepakat untuk berdusta. Ini agamanya beda kadang-kadang, beda negara bahkan, beda keyakinan bahkan antara musuh. Ini sepakat semua dengan informasi yang sama. Paham ya? Jadi fit tarfain dan wasitah. Oke. Baik. Wahwa yufidul qata' ijma'an. Dan informasi mutawatir menghasilkan qata', yakni menghasilkan keyakinan, menghasilkan ilmu yang pasti. Maka setiap orang yang mendengar informasi itu langsung dia percaya. Ijma', sepakat. Wa ghalita man naqala an sumanniyati ingkarahu. Dan salahlah orang-orang yang mengutip dari kelompok Sumaniyah. Sumaniyah itu kelompok penyembah berhala yang mereka dulunya di India. Ada satu kelompok yang menyembah berhala yang berada di India yang dijuluki dengan Sumaniyah. Sumaniyah. Taib. Dan salahlah orang-orang yang mengutip dari Sumaniyah akan mengingkarinya Sumaniyah. Ingkarahu kalau disyarah ada itu disampaikan. Ingkarnya bahwa sungguhnya kabar mutawatir menghasilkan keyakinan. Jadi tadi apa? Informasi lewat mutawatir itu pasti. Setiap orang yang mendengar berita massal pasti kita yakin. Ada orang yang mengutip bahwa ada satu kelompok yang bernama Sumaniyah, mereka mengatakan kabar mutawatir tidak menghasilkan keyakinan. Nah, kutipan itu salah. Mereka tidak mengingkari itu. Kutipan mereka lah yang salah. Sumaniyah, mereka hanya membatasi pengetahuan itu yang berbentuk indrawi. Informasi yang berbentuk indrawi itu baru yang dikatakan ilmu, kayak sekarang orang saintis. Kapan dikatakan ilmu? Kalau bisa diindrawi ataupun lewat jalur
empiris. Adapun yang bisa dirasio ataupun lewat akal itu tidak dikatakan ilmiah. Hanya itu. Jadi salah, keliru orang yang mengutip bahwa sumaniyah itu mengingkari bahwa kabar mutawatir yufidul kata. Tetap mereka mengakui. Baik. Qala al-Muqtarah, berkatalah al-Muqtarah, ini Ibnul Muqtarah. Ibnul Muqtarah salah satu tokoh utama mutakalimin di Mesir, dan Ibnu Muqtarah salah satu rujukan utama Imam Sanusi. Imam Sanusi dalam semua karya beliau, dalam Mulbarahin, Sugra, Wusta, Kubra, rujukan utama beliau salah satunya adalah Ibnul Muqtarah. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Muqtarah? Wa innama madhabuhum hasrul ma'lumati fil hawasi. Hanya saja mazhabnya Sumaniyah itu membatasi informasi-informasi pada yang didapatkan oleh panca indera. Kapan ya ilmu yang sesuatu yang baru yang dikatakan ilmu, yakni yang didapatkan oleh panca indera. Selain yang didapatkan panca indera itu tidak dikatakan ilmu. Wa ghairul mahsusi yusammunahu ma'qulan la ma'luman. Dan selain yang didapatkan dengan panca indera, mereka memberi nama akan ma'kul, bukan maklum. Jadi gini, istilah mutakalimin, usulin, ilmu yang dinamakan ilmu itu yakin. Suatu yang belum sampai di taraf yakin itu tidak dikatakan ilmu. Oke. Ibnu Muqtarah mengatakan, Sumaniyah itu mereka punya istilah khusus. Informasi yang didapatkan panca indera, mereka memberi istilah menamai ilmu, maklum. Sesuatu yang didapatkan bukan dengan lewat panca indera. Ini seperti kabar ataupun itu makul namanya. Fahuwa istilahun, ini fahuwa dan pernyataan Sumaniyah ini hanya semata-mata istilah. Tidak ada perdebatan pada istilah. Silahkan membuat istilah masing-masing, yang penting maksudnya sama. Saya ya. Masa dilihat ini, Sumaniyah hanya membatasi informasi yang didapatkan dengan panca indera namanya maklum. Informasi yang bukan didapatkan lewat panca indera namanya makul. Kok kenapa gara-gara istilah ini Sumaniyah menolak kabar mutawatir yufidul qata, menghasilkan suatu keyakinan? Gak ada kolerasi. Maka waghalita man nakala, maka salahlah kutipan tadi. Jadi kalau antum menemukan dalam kitab yang mengutip bahwa Sumaniyah mengatakan begini, itu keliru. Baik. Qala al-qadhi Abu Tayyib wal ilmul waqi'u anhu daruriyun ala sahihil masyhuri. Berpendapat Qadhi Abu Tayyib, salah satu pendekar ataupun imam dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah di generasi ashabul wujuh. Beliau termasuk ashabul wujuh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ataupun kalau kata lain pendiri mazhab Syafi'i lah. Walaupun generasi beliau generasi murid-muridnya Imam Syafi'i. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar At-Tayyib? Wal ilmul waqi'u anhu daruriyun. Ilmu yang diperoleh daripada kabar mutawatir itu aksiomatik. Ataupun istilah doktor a priori. Berdasarkan pendapat yang masyhur. Jadi menurut Abu Bakar At-Tayyib, ilmu yang diperoleh dari informasi yang mutawatir itu langsung. Misalnya kita lagi santai kemudian dapat informasi massal. Ada suatu kejadian, misalnya tsunami lagi. Itu ilmu yang kita peroleh langsung, nggak perlu proses pikir, langsung pengetahuan itu hasil tanpa ada proses nalar. Berdasarkan pendapat yang masyhur. Waqala Abu Bakr Ad-Dakak, berpendapatlah Abu Bakar Ad-Dakak. Ini juga kalau tidak salah saya ulama Syafi'i juga, pembesar Syafi'i. Innahu muktasabun. Gufudel. Masalah di. Innahu muktasabun. Bahwa sungguh ilmu yang dihasilkan oleh mutawatir, innahu itu kembali ilmu yang mutawatir itu diusahakan.
Bahwa misalnya kita lagi santai kemudian dapat informasi massal, itu nggak langsung percaya. Ada kritis dulu. Ini informasi belum tentu benar. Tapi informasi ini disampaikan oleh orang yang sangat banyak, massal. Dan setiap informasi yang disampaikan oleh orang banyak nggak mungkin salah. Maka ini benar. Ada proses tadi. Jadi nggak langsung percaya. Ada proses nalar. Makna muktasab. Ini menurut Abu Bakar Ad-Dakak. Taib. Oke ya. Qultu, aku berkata, siapa yang mengatakan ini? Ad-Darkashi. Wahwa qaulul Ka'bi. Pendapat Abu Bakar Ad-Dakak adalah pendapat Al-Ka'bi. Al-Ka'bi itu salah satu ulama besar dari mazhab Mu'tazilah. Pendapat Abu Bakar Ad-Dakak yang mengatakan kabar mutawatir itu muktasab, nggak langsung. Itu juga pendapat Al-Ka'bi wal imamaini, dan dua imam, yakni Imam Haramain dan Imam Ar-Razi. Imam Haramain dan Imam Ar-Razi. Tapi Syekh Zakaria Ansari meluruskan anggapan Imam Darkashi ini. Menurut Imam Haramain benar. Tapi menurut Imam Ar-Razi, Ar-Razi malah mengatakan daruri. Menurut Imam Ar-Razi, baru informasi yang diperoleh lewat kabar mutawatir itu daruri. Tapi dalam kitab yang lain, seperti dalam kitab Ar-Riyadul Munikah, kabar mutawatir pada dasarnya tidak menghasilkan kata. Kecuali karena ada premis. Ada premis, ada mukaddimah, sugra dan kubrah. Wa fassarahul Imamul Haramain bitawakufihi ala muqaddimatin hasilatin la alal ihtiyaji alan nadari aqibahu. Dan ditafsir akannya pendapat oleh Imam Haramain. Jadi pendapat yang kedua ini ada kan, bahwa kabar mutawatir itu muktasab. Kita meraih pengetahuan dari informasi itu nggak langsung, tapi ada proses. Bagaimana maksudnya? Ditafsir oleh Imam Ar-Razi. Ditafsirkan akan maksud bahwa ilmu kabar mutawatir itu muktasab oleh Imam Haramain. Bagaimana penafsiran Imam Haramain? Dengan membutuhkannya kabar mutawatir terhadap premis-premis yang sudah ada. Yang sudah ada indas sami ini ya, syarahnya di sisi orang yang mendengar. Bukan membutuhkan kepada berpikir setelahnya kabar mutawatir. Bukan maksudnya membutuhkan kepada berpikir setelah akibah. Jadi begini, Imam Haramain menafsirkan bagaimana yang dimaksudkan dengan muktasab. Informasi mutawatir itu muktasab. Yakni makna muktasab secara sekilas butuh proses pikiran, berpikir. Imam Haramain menjelaskan maksudnya apa? Informasi mutawatir itu langsung. Tapi kenapa langsung kita percaya? Setiap kita mendengar informasi massal langsung kita percaya karena ada premis yang sudah ada dalam pikiran kita. Apa premisnya? Ini informasi yang disampaikan oleh orang banyak. Setiap informasi yang disampaikan oleh orang banyak tidak mungkin sah. Tapi sudah ada itu. Gak sempat terpikirkan tapi memang sudah ada. Seperti gini. Kita pegang api terbakar. Sebenarnya ada premis kan? Api membakar. Setiap orang yang pegang api ikut terbakar. Tapi premis itu emang sudah maklum dalam pikirannya. Itu maksud kabar mutawatir muktasab. Bukan maksudnya, bukan saat orang mendengar informasi massal, dia berpikir dulu sejenak, baru hasil keyakinan tadi. Bukan begitu maksudnya. Maksud para ulama yang mengatakan bahwa kabar mutawatir itu muktasab, bukan maksudnya adalah setiap orang mendengar kabar mutawatir, berpikir baru percaya. Bukan. Dia langsung percaya. Tapi kenapa dia percaya? Ada premis dalam pikirannya. Yang kita tidak sadari. Maka kesimpulan Syekh Zakaria Ansari ini khilaf lafzi. Ini hanya khilaf dalam penyampaian. Karena pada hakikatnya sepakat. Orang yang mendengar informasi massal langsung percaya. Sepakat. Dua-dua pihak sepakat. Cuma kenapa percaya? Karena ada premis dalam pikirannya. Paham? Jadi makna muktasab karena ada premis. Oh, pas dia mendengar langsung percaya, sama-sama dua belah pihak itu
Sepakat. Taib ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marju wal ma'ab.